kuasa Roh hadir di tempat ini, memberkati ibadah kami, memberkati hamba-hambamu yang main di altar-Mu Tuhan, baik yang song leader yang singan, baik itu pelan musik, hamba beritakan firman-Mu dan membawakan persembahan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda, peliharakan kesehatan, peliharakan segala masa depan, sehingga masa depan yang cerah Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu. Berkati sedang jemaat sudah hadir, baik melalui streaming, berkati dimanapun Tuhan berada, biar kemurahan-Mu terus bekerja, kebaikan-Mu terus Bapa mengalir dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Memberkati perjamuan kudus kami sebentar, karena kami rindu Tuhan Engkau hadir dan menghapus segala dosa kami ya Bapa. Terima kasih apabila ada roh kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah kami tolak, katakan hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus Allah bekerja di tempat ini, ibadah kami sampai ibadah kami terus berkembang dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam kiri kami katakan selamat datang. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian anak Allah Yesus. Oh,
hati kita untuk kita masuk dalam perjalanan Yesus, dan kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hanya Tuhan di hidupku, kan berikan hidup yang baru dalam memujikan. Dalammu berikan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Ku
salib-Mu Tuhan yang mengampuni segala dosa kami, salib-Mu ya Tuhan yang menyelamatkan kami, salib-Mu Tuhan yang membuat kami dapat terus berjalan dan memperoleh kepastian dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala kasih, anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan hari ini kami sudah memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila setiap firman yang kami dengar pagi hari ini dapat memberkati dan menguatkan seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, salam. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan April dan juga kita akan memasuki peristiwa Jumat Agung dan juga Paskah. Peristiwa yang sangat penting bagi kita orang yang percaya, di mana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita disalibkan dan Dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu kita akan membahas firman Tuhan pagi hari ini yang berhubungan dengan mendekati peristiwa Paskah, yaitu bagaimana salah satu murid Tuhan Yesus ia melakukan penyangkalan kepada gurunya sendiri, kepada Tuhan Yesus itu sendiri yang bernama Petrus. Mari kita buka kitab kita, terambil dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai ayat 75. Dengan judul dari Petrus menyangkal Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan pernah menyangkal Yesus dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, menyangkal itu artinya adalah mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan, membantah atau menantang atas satu hal yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang mengikut Yesus dalam pelayanannya. Dia telah melihat bagaimana mujizat demi mujizat terjadi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, ada pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada dia. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, hai Petrus, siapakah aku? Petrus berkata, Tuhan, kau adalah Mesias. Maka Yesus berkata kepada Petrus, namamu sekarang bukan Simon, tetapi Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat. Petrus mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias.
sang juru selamat dalam hidup dia. Ya. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, bahkan ketika sebelum peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, ketika murid Tuhan Yesus dan bersama-sama dengan dia melakukan perjamuan terakhir, di situ Petrus kembali berkata kepada Yesus bahwa biarpun mereka tergoncang imannya, aku sekalipun tidak. Sekali lagi Petrus meyakinkan Yesus bahwa meskipun murid-murid yang lain imannya tergoncang, tapi aku tidak. Kemudian Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama engkau, tapi aku tidak akan menyangkal engkau. Ya. Ini yang dikatakan oleh Petrus sebelum ada peristiwa penangkapan Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana Petrus berkata, Tuhan, kau adalah Mesias, guru kau adalah Mesias. Guru, sekalipun mereka imannya goyah, aku tidak akan goyah. Guru, sekalipun aku mati, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Itu yang dikatakan oleh Petrus, saudara, sebelum ada peristiwa penangkapan Tuhan Yesus oleh prajurit-prajurit Romawi. Tetapi kita lihat, ketika ada peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus itu sendiri? Di dalam firman Tuhan yang kita baca bahwa Petrus melakukan penyangkalan kepada Yesus sebanyak 3 kali. Yang pertama, ketika ada orang bertanya seorang perempuan, Petrus, engkau kan yang bersama-sama dengan dia? Dan dia berkata, tidak, bukan aku. Kemudian yang kedua, ada orang lagi bertanya, firman Tuhan katakan sambil bersumpah. Petrus berkata, tidak, aku tidak kenal dia. Yang ketiga, ada orang lagi bertanya, dari bahasamu, dari bicaramu kau sama seperti dia. Firman Tuhan katakan sambil bersumpah, bahkan sambil mengutuk. Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Ada 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus dengan tahapan-tahapan yang semakin levelnya semakin naik. Yang pertama dia hanya bilang tidak, yang kedua dia sambil bersumpah, bahkan yang ketiga dia sambil mengutuk dan sambil bersumpah bahwa dia tidak kenal siapa itu Yesus. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang sekarang ketika hidupnya sedang senang, dia merasa bersuka cita berkenalan dengan Yesus. Ada mujizat, ada kuasa, ada berkat, dia merasa senang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika ada pergumulan, ada penderitaan yang harus dijalani hidupnya sebagai pengikut Yesus, dia tidak mau bersama dengan Yesus. Inilah yang terjadi zaman sekarang ini, saudara. Banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus karena penderitaan yang dia alami. Begitu susah, begitu berat, dan banyak orang menghindar, lari dari penderitaan mengikut Tuhan. Fenomena ini banyak orang Kristen yang berpindah agama. Yang pertama karena dia kecewa, karena ketika dia sedang susah, tidak ada orang Kristen yang membantu dia. Dan ketika ada orang dari agama lain membantu dia, disitulah dia melihat, oh ternyata dia baik ya, makanya dia pindah agama situ. Artinya orang ini tidak sanggup menahan penderitaan mengikut Yesus. Padahal saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menderita akan hidup kita. Dengan peristiwa penyalipan itu merupakan penderitaan yang paling berat yang dialami oleh Yesus untuk kita. Dia yang tidak bersalah harus disalibkan. Untuk apa? Menanggung, mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Itu penderitaan yang berat yang dialami oleh Yesus dalam hidup kita. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang Kristen zaman sekarang yang menyangkal Yesus dalam hidupnya ketika dia sedang mengalami penderitaan yang berat. Penderitaan yang kita alami saat ini, pergumulan yang kita alami saat ini tidak lebih berat dari apa yang dialami oleh Yesus itu sendiri. Dia berikan nyawanya, dia disiksa, dia dipukul,
dan dia mati di atas kayu salib hanya untuk kita. Tapi dengan mudahnya kita menjual iman kita menjual Yesus kita karena egois, pergumulan, dan masalah kita sendiri. Oleh sebab itu saudara, di bulan Paskah ini, mari jangan sekalipun kita menyangkal Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyangkal Yesus dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus sangkal diri. Di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Yang pertama, kita harus bukan menyangkal diri. Kita harus menyangkal diri, saudara, bukan menyangkal Kristus. Menyangkal diri itu artinya kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk memikul salib kita. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Artinya saudara, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini bukan berdasarkan kehendak kita lagi. Ketika kita sudah menyangkal diri kita menolak keinginan pribadi kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita menyangkal diri, yang kita lakukan sekarang adalah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi melakukan kehendak diri sendiri sesuai dengan keinginan kita semaunya. Hari Minggu nggak ke gereja, hari Minggu pergi jalan-jalan, hari Minggu ke klub malam, kumpul-kumpul, mabuk-mabukan, main judi dan yang lainnya. Itu namanya saudara tidak bisa meninggalkan keinginan diri sendiri. Orang yang menyangkal diri, dia memahami bahwa hidupnya sepenuhnya itu adalah milik Kristus. Dan dia rela mati untuk Yesus itu sendiri. Kita lihat di dalam Alkitab banyak para tokoh-tokoh Alkitab itu yang tertulis mereka rela hidupnya mati asalkan mereka tetap terus ikut Yesus. Bagaimana Stefanus harus mati dirajam, jadi dilempari batu oleh banyak orang, tapi dia tetap memilih untuk ikut Yesus. Bagaimana Petrus harus mati dengan cara disalibkan terbalik, dan Paulus pun juga harus mati dengan cara disalibkan. Tapi mereka tetap berada di dalam imannya untuk mengikut Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan menunjukkan bahwa hidup kita sepenuhnya itu adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita sudah menyangkal diri kita, itu artinya kita sudah mengklaim bahwa diri kita adalah milik Tuhan. Dan ketika kita sudah milik Tuhan, maka tidak ada lagi kesempatan untuk iblis untuk menjatuhkan kita di dalam dosa. Ya. Artinya adalah hidup kita harus berada di dalam berdosa. Oleh sebab itu sangkal diri membutuhkan yang dinamakan pertobatan. Firman Tuhan tadi katakan sangkal diri pikul salib dilakukan setiap hari. Artinya bukan sekarang saudara bilang oke aku bertobat, setelah itu besoknya kembali melakukan dosa. Bukan. Firman Tuhan katakan sangkal diri itu setiap hari. Artinya adalah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Setiap hari kita harus merefleksikan, kita harus introspeksi diri kita. Apakah hidup saya hari ini sudah benar untuk Tuhan atau belum? Karena ada orang merasa dirinya sudah benar, tapi kelakuannya rusak. Ada banyak orang yang merasa dirinya adalah orang itu yang sudah paham sekali Alkitab, tetapi rumah tangganya hancur. Orang yang sangkal diri itu artinya seluruh hidupnya untuk Tuhan.
dengan anak, hubungannya dengan jemaat, hubungannya dengan saudara-saudara dan teman-teman yang lain. Orang yang sangkal diri artinya adalah hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran satu dengan yang lain. Kalau saudara hari ini rindu supaya hidupmu dipakai oleh Tuhan, mari sangkal diri. Sangkal diri artinya biarkan Tuhan yang berkehendak dalam hidup saudara. Yang kedua adalah saudara, kita harus mau pikul salib. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi. Jelas sekali Yesus berkata, barang siapa tidak mau memikul salibnya, maka Yesus berkata dia tidak layak bagi dia. Ada banyak orang tidak mau hidupnya menderita, tidak bisa hidupnya menderita, dan masih memandang ada sesuatu yang bernilai di dalam hidupnya kalau orang masih memandang di dalam dirinya. Ya. Ada orang menganggap bahwa hidup di dunia ini lebih bernilai daripada hidup mengikut Tuhan. Tidak mau menderita bersama-sama dengan Tuhan karena dia punya salib yang berat, sehingga dia lepaskan salibnya itu. Dia tidak mau pikul salibnya itu, dan dia memilih untuk tidak percaya kepada Yesus daripada dia harus pikul salib. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Yesus sudah memikul salib kita di sepanjang jalan Via Dolorosa. Kalau saudara menonton film Via Dolorosa, pemeran dari Yesus itu sendiri, sepanjang jalan dan sepanjang proses penyaliban, dia sangat menangis. Dia menangis karena yang di film itu tidak lebih parah daripada peristiwa aslinya. Bahkan peristiwa aslinya itu lebih sakit lagi daripada yang difilmkan itu. Salib yang dipikul oleh Yesus itu terbuat dari kayu yang sangat berat sekali, kayu yang sangat kokoh sekali. Karena salib itu harus didirikan. Kalau kayu itu tidak kuat, maka dia akan ropos, akan hancur. Terkena angin, terkena hujan, akan hancur. Jadi salib yang dipikul Yesus itu sangat berat. Kayunya itu sangat berat. Dia harus pikul salib itu sendiri di jalan Via Dolorosa. Dia jatuh, bangun kembali, bangkit kembali, dan dia harus dibantu oleh seorang bernama Simon dari Kirene yang membantu memikul salib Yesus. Tetapi Yesus terus berjalan. Dia memikul salib yang berat dalam hidup kita, dan akhirnya dia harus disalibkan, dipaku tangannya, dipaku kakinya, dipakai mahkota duri, dan dia disalibkan. Salib itu ditegakkan dan berdiri. Bagaimana darah Yesus bercucuran di sana? Selama 3 hari dia harus berada dalam posisi seperti itu. Itulah salib. Oleh sebab itu, saudara, kita sekarang ini tidak lagi dalam kondisi seperti itu. Tapi salib kita saat ini adalah bagaimana kita harus berjuang memikul salib kita, menderita karena ikut Tuhan, tapi kita harus tetap terus melangkah maju ke depan. Iman kita itu tetap kuat kepada Yesus. Iman kita itu tetap kokoh kepada Yesus. Iman kita tetap terus bertumbuh dewasa di dalam Yesus, karena ada salib yang sedang kita pikul saat ini, yaitu pengharapan kita kepada Yesus yang akan memberikan kita keselamatan. Amin. Itu salib kita. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang sekarang yang ingin menjatuhkan kita.
Banyak orang zaman sekarang yang ingin melihat hidup kita hancur. Banyak orang zaman sekarang menginginkan kita mengalami kegagalan. Kegagalan dalam sekolah, kegagalan dalam bekerja, kegagalan dalam melayani Tuhan dan yang lainnya. Kegagalan dalam kesehatan dan yang lainnya. Orang senang saat ini melihat kita gagal. Orang senang saat ini melihat kita susah. Bahkan mereka menawarkan, udahlah ikut saya saja. Saya akan kasih uang. Saya akan bantu kamu. Asalkan kamu jual Yesusmu. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, ingatlah peristiwa penyaliban Yesus. Tuhan itu sudah memberikan hidupnya di atas kayu salib untuk saudara. Apakah kita tidak mau memikul salib kita saat ini? Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan sudah berikan kita keselamatan. Tuhan sudah menjadikan kita menjadi rupa yang semula, sebagai orang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kembali kerajaan yang semula, segambar dan serupa dengan Dia melalui peristiwa penyaliban Yesus itu. Apakah kita mau menerima keselamatan? Dan keselamatan itu kita gagalkan karena kita tidak mau ikut salib Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita harus menderita bersama-sama dengan Yesus. Memikul salib sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan katakan, pikulah yang ku berikan kepadamu itu nyaman dan ringan. Ya. Menderita bersama Tuhan pasti ada jaminan keselamatan dan jaminan pertolongan. Karena Tuhan membantu kita menopang, mengangkat salib kita bersama dengan Dia. Amin. Yang ketiga adalah terakhir, kita harus mengikut Tuhan. Kita harus mengikut Tuhan sepanjang hidup kita. Lukas 9 ayat 62 berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tidak menoleh ke belakang dan tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang ketiga adalah mengikut Yesus itu harus sepanjang hidup kita. Jangan seperti Petrus, ketika dalam situasi yang tenang, ketika dalam situasi yang tidak terjadi apa-apa, dia bilang, Yesus engkau Mesias, Yesus imanku tidak akan goyah, Yesus seumur hidupku aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Tetapi ketika dia melihat Yesus ditangkap pada saat itu dan berada di hadapan mahkamah agung pada saat itu, Petrus hanya berdiri di luar. Dia tidak masuk ke dalam, dia tidak membela Yesus, dan dia hanya berdiri di luar, menyaksikan Yesus ditahan, menyaksikan Yesus diadili. Dia tidak berani, saudara, untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia sedang dalam posisi ingin melarikan diri dari situasi penangkapan Yesus. Dia dalam posisi tidak mau dituduh. Dia dalam posisi tidak mau ikut diadili bersama dengan Yesus ketika orang tahu bahwa dia adalah muridnya. Sepertinya Petrus dalam posisi sedang lepas tangan ketika Yesus akan diadili. Ini adalah orang yang tidak mau mengikut Yesus sepanjang hidup dia. Bahkan dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, saudara. Ya. Tetapi ketika di ketiga kalinya dia menyangkal Yesus, disitulah dia tersadar. Dan ketika dia sadar, dia mengalami yang namanya pertobatan. Dan ketika dia bertobat, kembali dia mengikut Yesus. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita mengikut Yesus, kita tidak lagi memikirkan kesenangan-kesenangan dunia ini. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Yang kita pikirkan sekarang adalah kerajaan surga. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa ke Tuhan.
Yang kita tinggikan adalah bagaimana kita membawa orang untuk mengenal Yesus. Bawa keluarga kita yang belum mengenal Yesus, bawa saudara kita yang belum mengenal Yesus, bawa teman-teman kita yang belum mengenal Yesus. Kita kenalkan Yesus kepada mereka, sehingga Yesus akan nyata di dalam kehidupan mereka. Jadi kesenangan kita saat ini adalah kesenangan tentang surga, bukan dunia ini. Orang yang mengikuti Yesus adalah harus mengutamakan Yesus di atas segalanya. Bahkan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Orang mati yang dikatakan oleh Yesus ini adalah mengalami kematian rohani. Orang yang mengikuti Yesus mengutamakan Yesus dari segalanya, saudara. Sehingga rohani kita tidak mati. Rohani kita terus bertumbuh. Rohani kita terus berkembang. Karena kita mengikuti Yesus, semakin hari semakin cinta akan Yesus, semakin hari semakin cinta akan firman-Nya, semakin hari semakin rindu akan hadirat Tuhan. Makanya ketika jemaat mula-mula mengikuti Yesus, firman Tuhan katakan apa? Mereka bersehati, mereka bersepikir, mereka tinggal di dalam bait Allah berhari-hari untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Orang yang mengikuti Yesus haruslah memiliki rasa keinginan seperti itu. Orang yang mengikuti Yesus tidak lagi menoleh ke belakang. Tadi Lukas katakan, jangan seperti pembajak yang menoleh ke belakang, karena dia tidak layak untuk kerajaan surga. Jangan lagi kita melihat kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang sebagai pendosa di masa yang lalu, kehidupan kita yang melakukan banyak keinginan daging di masa yang lalu. Jangan lagi kita kembali ke sana. Ketika engkau sudah bertobat, pandanglah ke depan, pandanglah kerajaan Allah, pandanglah hidup yang benar bersama dengan Tuhan, sehingga kita tidak lagi melihat ke belakang. Dan jangan lagi kita melihat masa lalu orang lain. Ketika ada seorang yang berdosa datang kepada Yesus, perempuan berdosa datang kepada Yesus, perempuan Sunda yang mempunyai lebih dari satu suami, dan orang pada saat itu akan melempari perempuan ini, dan Yesus berkata, apa saudara? Barang siapa di sini yang tidak punya dosa, mari silakan lempar perempuan ini terlebih dahulu. Dan tidak ada seorang pun yang melempar perempuan itu dengan batu. Artinya semua orang di sana berdosa. Ketika itu Tuhan memulihkan perempuan ini dan meminta perempuan itu bertobat. Kalau kita mau mengikuti Yesus, mari kita lihat ke depan. Di depan ada tuayan yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita. Ada jiwa yang harus kita layani. Ada pelayanan yang harus kita jaga. Kita kembangkan pelayanan kita. Kita kembangkan kapasitas melayani kita. Kita kembangkan hati, kerinduan kita, cinta kita kepada Tuhan. Jangan saudara cintamu semakin hari semakin berkurang. Minggu ini 100%, minggu depan 80%, minggu depannya lagi 50%, minggu depannya 30%. Ada masalah 10% berkurang. Saudara harus semakin cinta akan Tuhan. Kalau saudara sudah cinta akan Tuhan, hidupmu itu lama-lama kita persembahkan untuk Tuhan. Ada pendeta kesaksian, dia bisa berdoa itu sehari 5 jam, 6 jam, karena dia sudah mengalami cinta akan Tuhan. 5 jam berdoa, 6 jam berdoa, karena sudah mengalami cinta akan Tuhan. Kemudian ada orang bilang, ngapain sih berdoa lama-lama? Lah, berdoa mah sebentar aja, yang penting intinya. Tapi kalau orang sudah cinta akan Tuhan, berjam-jam pun tidak akan terasa ketika dia berdoa, ketika dia menyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sekalipun kita menyangkal Yesus. Amin. Mari pikul salib, mari ikut Yesus, mari sangkal diri.
Ketika kita melakukan itu, maka Tuhan akan memandang kita dan kita semakin layak dan berkenan di hadapan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan persiapkan diri kita untuk menyambut sakramen perjamuan kudus. Kita akan tujuan kalian bersama. Karya terbesar dalam hidup Firman Tuhan sudah kita dengar pagi hari ini. Firman-Nya menguatkan kita hari ini untuk mengikut Tuhan sepanjang hidup kita. Jangan sangkal Yesus, jangan tinggalkan imanmu kepada Dia. Mari pikul salibmu, mari sangkal dirimu dan ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus sebagai lambang Tuhan mengasihi hidup kami. Rela mati di atas kayu salib, korbankan nyawamu hanya untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini melalui roti dan anggur yang kami akan minum dan makan, biarlah akan menguatkan kami untuk lagi mengasihi Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan. Kami siap menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Karya terbesar dalam hidup yang sangat
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kita makan sama-sama dalam nama. Kita akan kawin dan di dalam Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory. Haleluya. Kemuliaan hadapan Tuhan. Haleluya. Oh yang berusaha Tuhan dan kami mulia. Yesus, haleluya, amin. Haleluya, saya percaya tadi berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita sambutkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami rindu untuk memberikan persembahan dalam persembahan kami. Tuhan Tuhan berkati setiap anak memberi atau yang belum bisa memberi Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, karena puji dan segala puji syukur. Haleluya.
sepekan ini Bapak Ibu Saudara. Minggu depan tetap berjalan seperti biasa, ibadah jam 7 pagi. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat live streaming boleh bergabung dengan kami daerah Kapuk, di Desa Kapuk. Bapak Ibu Saudara boleh datang, kita sama-sama merasakan hadirat dan kuasa Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ulang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat pujian How Great Is Our God, How Great Is Our God. Serius,